Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Subangun Febriansyah. Selamat datang di channel ini. Saya percaya di lingkungan kita ataupun kerabat, tetangga, dan sekitar kita masih banyak orang yang sudah berbicara, namun belum sempat kita dengar. Masih banyak orang yang sudah ingin membicarakan keluh kesahnya, tetapi beliau ini tidak memiliki ruang untuk berbicara. Oleh karena itu, di dalam channel saya ini, saya akan menjadi pendengar yang baik. Nah, maka dari itu, saya menghadirkan Mas Bambang selaku narasumber saya pada hari ini. Mas Bambang ini adalah seorang ayah yang baik, ayah yang tangguh, ayah yang keren, serta ayah yang bijaksana. Memiliki keterbatasan, beliau ini tidak menjadi suatu alasan untuk selalu hidup setiap harinya. Maka dari itu, kita langsung saja bersapa dengan Mas Bambang untuk menyampaikan apa yang terjadi pada hari ini. Jadi gini Mas, jadi kan banyak yang ditanyain ya Mas ya. Sebelumnya kan kita sudah mengobrol juga terkait program-program yang sudah sampai kepada Mas gitu. Tapi di balik itu kan biar kita kenalan dulu Mas. Karena kan teman-teman belum tahu juga siapa nih Mas Bambang tuh gitu kan. Siapa Mas Bambang tuh, dari mana Mas Bambang tuh, terus apa sih yang pengen Mas Bambang tuh gitu Mas. Oke, paling Mas punten, saya mau nanya paling nama Mas sebelum nama asli Masnya siapa Mas sebenarnya gitu? Nama Mas teh Bambang, itu Bambang Imam Indro Bayu. Bambang Imam Indro Bayu, nama asli Imam gitu. Iya, Berarti Mas mah lahir asli Sukabumi Mas? Kalau asli dari Bandung. Oh, asli lahir di Bandung. Cuma dulunya kan ibu seorang pengajar juga di sini di SD sini. Nah, begitu tahun 90 waktu masih SMA pindah ke sini, jadi di sini cuma kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA pindah ke Sukabumi. Nah, berarti dari kelas 3 SMA Mas udah di Sukabumi sampai sekarang. Oh, oke Mas. Terus Mas punten ya Mas ya, Bangun mau nanya ya. Jadi kan Mas ini sebelumnya ada sedikit kendala, mungkin punten ya Mas ya, tidak melihat ya Mas ya. Nah, kalau boleh tahu gini Mas, Mas itu tidak melihat itu gara-gara memang dari lahir ataupun memang dari apa gitu, apa kecelakaan apa gimana gitu Mas? Kalau dulunya sih masih lihat normal gitu, cuma perasaan itu dulu kan pernah kerja di Tambang. pengobaran gitu. Nah, dulu pernah kesembur solar gitu. Oh, kesembur. Kesembur solar, dari situ nggak, jadi pas kesembur solar itu nggak langsung di berobat, nggak langsung bertanya-tanya sama dokter atau puskesmas terdekat, karena kan kalau di bagian eksplorasi pengobaran gitu itu kan di hutan belantara, jadi susah ke sana ke sini. Bahkan waktu itu air pun nggak ada waktu pas kesembur solar, jadi cuma dilap sama baju. Kebetulan baju itu kan kotor gitu, jadi namanya juga udah orang tua, jadi udah nggak dirasa aja gitu. Yang penting mah ada cuma segitulah meren berpikirnya waktu itu. Terus Mas dari pada saat itu sampai Mas mungkin terasa nggak ngelihat ataupun gimana, itu durasinya lama Mas? Ya lama juga lah, beberapa bulan kemudian baru terjadi gitu ya, kerasa. Tapi kan maksudnya seolah-olah pada saat itu juga berarti dicoba ke rumah sakit dulu, ada operasi dulu Mas? Pernah sih dioperasi. Dioperasi langsung dua-duanya, tapi ya mungkin qadarullah juga jadi sampai sekarang beginilah, jadi nggak lihat gitu. Tapi yang kerennya ini berarti walaupun misalkan Mas dalam kondisi seperti ini, Mas ini kan sekarang kalau nggak salah kesehariannya itu bekerjanya itu mijit ya Mas ya. Nah, Mas Bambang ini keren juga nih teman-teman. Jadi Mas Bambang ini dalam kondisi seperti ini, beliau ini adalah relawan dari Palang Merah Indonesia ya Mas ya. Yang setiap bulan mendonorkan darahnya untuk teman-teman yang membutuhkan ya Mas ya. Jadi dulunya sebelum seperti sekarang, dulu kan mijat. Orang-orang kan masih belum tahu karena saya dulu bukan tukang pijat. Jadi dulu itu selain tukang mijat, saya juga pernah jualan. Pertama itu bikin telur asin. Oh iya, telur produksinya asin. Masnya produksi telur asin ya. Nah, terus udah jualan telur asin, pernah juga jualan bensin eceran. Terus jualan parfum, jualan
sapu injuk, Sapu injuk. sapu injuk keliling itu sama temen sama sesama tunanetra. Hmm. Yang terakhir itu jualan cilok pakai roda ke sekolah-sekolah gitu. Nah, Mas, cara cara Mas jualannya itu gimana, Mas? Kalau misalnya jualan apa? Misalkan pas lagi jualan cilok itu Nah, tuh. kalau jualan cilok itu sistemnya kayak prasmanan, jadi yang beli itu ngambil sendiri gitu. Oh. Mas mah cuma panggil, paling Mas mah cuma nerima uangnya aja gitu. Hmm. Nah, terus Mas, kan Mas ini mijitnya Masnya. Nah, kalau Mas ini pijit terus panggilan, terus Mas dihubungi deh sama orang gitu buat mijit. Nah, cara Mas sampai ke lokasinya gimana coba Mas? Nah, itu paling juga kalau misalkan, taruhlah misalkan orang baru ya yang nggak tahu, paling Mas cuma nanya patokannya gimana, Mm-mm. patokannya atau warung atau pom bensin mana, paling gitu nanti di set dulu. Udah nyampe situ, tinggal ditelepon Oh. si pasiennya itu. Tapi kalau sekarang kan banyak ojek online. Ya. Nah, paling sistemnya gitu, yang mesen tinggal mesenin ojek buat antar jemput saya gitu. Tapi Mas, dengar-dengar bisa sampai nyampe di Majalengka juga ya Mas ya? Dengan kondisi seperti ini itu gimana Mas? Apakah Mas apal dengan jalannya? Ya itu kan dulu kan pernah lihat juga, jadi Ditalar mungkin. insting, oh ini Oh. ini gini. Tapi kalau misalkan, nah dari rumah tinggal naik angkot turun, nanti kalau misalkan mau naik bis sama orang-orang sekitar atau sama ya taruhlah calo-calo yang di bis itu, tinggal tanya jurusan ke Bandung atau ke Majalengka, Oh, oke orang oke. taikin. Oh, Gitu. jadi nanti kalau udah di-guide naik, lah ya Mas ya. nanti kalau udah dari naik bis, connect-nya kan suka nanya, Pak mau kemana? Misalkan ke Majalengka, turunnya di Kadipaten, nanti langsung diturunin Kadipaten gitu. Iya Mas, soalnya kan banyak juga ya Mas ya yang bertanya kayak, si Mas keren ya gitu, walaupun misalkan memang dalam kondisi seperti ini, tapi si Mas bisa sampai ke tujuan, bisa apalagi mijit kan. Kalau mijit mungkin kalau misalkan orang yang ke rumah Mas, oke lah Mas ya. Tapi kan misalkan ini mah Mas yang datang ke rumahnya kan gitu kan. Berarti benar-benar harus extra effort juga ya Masnya dari Masnya. Oh, nah berarti buat teman-teman sekalian kita promosi ya si Mas Bambang ini ke setiap hariannya beliau ini mijit gitu. Mijit itu bisa 1, 2, sampai 3 orang ya Mas ya per hari itu. Bahkan kalaupun misalkan lagi nggak ada pun nggak ada gitu. Nah buat teman-teman juga yang memang perlu bantuan Mas Bambang, saya pun pernah dan sering dipijit sama Mas Bambang. Mantap pokoknya, durasinya juga lama lah gitu. Nah Mas, sekarang mungkin kita akan bahas ke topik yang mau kita maksud ya Mas ya sebelumnya. Jadi teman-teman, hari ini Mas Bambang itu sebelumnya memang sudah mengajukan beberapa program bantuan ya Mas ya, program bantuan kepada masyarakat, program bantuan kepada aparatur desa, program bantuan kepada pemerintah daerah gitu. Tetapi pada saat ini belum ada respon juga ya Mas ya, belum ada respon, belum ada. Memang kalau ada yang ke rumah memang sudah ada ya Mas ya, sudah sering lah yang ke rumah dipoto di video gitu. Tapi belum ada respon. Nah, oleh karena itu kan tujuan saya di sini Mas, saya pengen menjembatani ya Mas ya antara Mas dengan aparatur pemerintahan gitu kan, supaya terrealisasikan gitu. Dan bagaimana sih rumah ini, apakah prosedurnya harus kita lengkapi dulu. Makanya kan abis dari sini mungkin kita juga akan coba ngobrol juga dengan beberapa aparat desa ataupun pemerintahan daerah juga Mas ya gitu. Paling Mas tolong diceritakan terkait mengenai beberapa orang yang memang sudah pernah menjanjikan gitu sama Mas sebelumnya gitu, menjanjikan rumah lah dan sebagainya gitu. Itu udah enggak kayak itu, cuma yang itu tuh yang saya ingatnya dari desa juga, aparat desa udah berapa kali, malah termasuk kepala desa juga pernah ke rumah waktu pas musim corona itu. Udah saya bilangin, cuma mungkin sampai sekarang belum ada realisasinya gitu. Karena kan kemarin juga kita udah coba dokumentasi ya Mas ya, dokumentasi rumah Mas gitu kan. Nanti sama saya izin ditampilin juga ya Mas ya, dokumentasi di rumahnya seperti apa gitu. Terus berarti Mas dari situ banyaklah orang yang ke rumah, terus foto-foto, video-video gitu. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan mungkin ya Mas. Nah mungkin teman-teman karena memang kondisinya seperti ini,
saya pun juga Mas sebetulnya tidak akan mencari masalah ya Mas ya. Tidak akan mencari masalah, tidak akan mencari pertikaian ataupun mencari yang benar dan salah ya Mas ya. Intinya mungkin saya di sini saya pengen ngawal terus dari mulai permasalahannya rumah Mas sampai rumah ini berdiri Mas. Insya Allah kita juga sama tim sama-sama terus buat terus memperjuangin gitu. Besok kita mungkin ada ketemu dengan siapa, kita membahas tentang ini gitu, bagaimana solusinya seperti apa gitu. Intinya mungkin kita lebih ke ya pengen Mas ngerasa layak, ngerasa Mas pun ya dihargai oleh masyarakat setempat dan lain sebagainya gitu. Maksudnya kalau saya seperti itu aja sih Mas. Nah kalau dari Masnya sendiri harapannya mungkin seperti apa gitu Mas? Ya kalau harapan maksudnya jadi rumah teh lah layak dihuni gitu, soalnya sekarang kan kalau misalkan dilihat mah jangankan orang-orang yang normalnya, pernah orang-orang tunanetra juga yang ke rumah itu keadaan rumah saya itu udah miring gitu, udah di pinggir tebingnya juga lumayan lah agak curam, jadi kalau hujan angin itu gimana ya gitu, jadi nggak tenang gitu, apalagi kalau hujan angin besar malam, jadi nggak bisa. Berarti Mas kalau hujan bocor Mas? Wah bukan bocor lagi, jangankan hujan besar, hujan kecil juga udah bocor gitu, udah bocor, dindingnya udah pada rapuh, udah pada rusak, terus lantainya juga gitu, jadi aduh gimana, saya teh bingung gitu. Terus Mas kalau misalkan hujan itu gimana Mas? Takutnya kan ke listrik ya, nyambung ke listrik akhirnya konslet gitu kan, yang ditakutkannya kan itu kan. Berarti kalau misalkan hujan gede baru bener-bener ya jangankan hujan lah gitu ya, nggak hujan pun menakutkan gitu Mas ya. Nanti kan kita juga akan nampilin juga ya Mas ya videonya seperti apa. Nah, mungkin harapan dari Mas selain itu mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas? Ya harapan Mas teh lah tolonglah kepada pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, bahkan mungkin pusat Indonesia, atau masyarakat lah, seluruh masyarakat Indonesia, tolong saya mohon bantuannya lah untuk memiliki rumah yang layak, memperbaiki rumah saya yang seperti gitu. Yang apalagi yang saya takutkan itu di pinggir tebing itu gitu. Ya, karena memang di jurang ya posisinya Mas ya. Gitu, jadi takut hujan besar longsor, apalagi rumah udah kayak begitu gitu. Jadi udah tua lah, malum lah, rumah udah hampir 30 tahunan itu nggak diperbaiki. 30 tahun Mas ya, hampir segituan lah, kurang lebih gitu. Oke, mungkin Mas kita sama tim akan berusaha ya Mas ya, akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengawal perjalanan ini. Semoga apa yang diharapkan sama Mas ini tercapai. Dan kita pun juga berniat dan bertekad dari sebelumnya memang tidak akan dulu menutup konten ini. Kita akan kawal konten ini sampai Mas dapat ataupun mendapatkan rumah yang layak buat Mas dan juga mungkin buat teman-teman semuanya, karena Mas Bambang ini orang yang baik. Beliau ini salah satu relawan di Palang Merah Indonesia juga. Beliau ini aktivitasnya tiap hari mijat ya Mas ya. Ya buat teman-teman juga sekaligus siapa tahu ada yang mau mencoba ataupun mau dipijat sama Mas Bambang, boleh nanti dihubungi nomornya di sini langsung Mas Bambang ya Mas ya. Walaupun Mas Bambang seperti ini tapi HP-nya keren Android ya Mas ya. HP-nya keren Android, sekarang bisa komunikasi dengan siapa saja. Kalau dulu memang tidak pakai HP Android ya Mas ya? Enggak. Dulu pasti pakai HP yang cinit-nit jadinya. Cinit-nit. Sekarang mah udah ada fitur di Android yang memang untuk tunanetra ya Mas ya. Jadi mempermudah Mas Bambang juga. Mungkin kalau misalkan dari saya, Mas Bambang makasih sebelumnya. Saya tidak akan banyak berbicara ataupun tidak akan banyak mengobrol, tetapi per hari besok saya akan coba mulai kawal dari aparatur daerah setempat dulu hingga nanti kita lihat di mana endingnya. Harapan saya, dan saya tidak akan pernah menutup channel ini hanya untuk Mas Bambang, tapi setelah channel ini Mas Bambang mendapatkan rumah, channel ini saya akan akhiri gitu. Nanti akan ada transparansi Mas, begitupun juga ketika misalkan Mas mendapatkan bantuan dan lain sebagainya, saya akan coba transparansi di bawah biar media pun lihat gitu, publik pun lihat gitu. Semuanya karena Mas Bambang berhak mendapatkan haknya gitu. Mungkin kalau dari saya, Mas Bambang hatur nuhun, dari saya mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.